Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan strategi e-commerce, website, sosial media, marketplace, messenger, dan afiliasi. Nama-nama anggota kelompok 1: Dian Monika Ramadhani Putri NIM 158, Arista Widya NIM 165, Devi Novina Hari NIM 172, Bagas Agung Prasetyo NIM 186, Vicky Hadiswanto NIM 148. Website merupakan suatu halaman yang memuat situs-situs web page yang berada di internet yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi. Fungsi website: media promosi 1. Media promosi 2. Media pemasaran 3. Media informasi 4. Media pendidikan 5. Media komunikasi. Strategi e-commerce melalui website: 1. Memberikan penawaran terbaik. 2. Lengkapi dengan konten multimedia. 3. Promosi melalui sosial media. Kelebihan dan kekurangan website. Kelebihan: 1. Lebih murah juga dalam hal promosi atau juga sales marketing, yang website juga tergolong dengan murah dibandingkan dengan media televisi. 2. Memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. 3. Bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. 4. Akses informasi yang begitu mudah. Kekurangan: susah untuk mencapai target pengunjung. 2. Spam. 3. Kredibilitas. Sosial media merupakan infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Fungsi sosial media. 1. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. 2. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens. 3. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Strategi e-commerce melalui sosial media. 1. Buat konten video live. Konten live atau siaran langsung kini menjadi populer dan menjadi salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif dan digemari semua kalangan pengguna media sosial. Mulai dengan cara sederhana, misalnya menentukan dulu produk apa yang akan kita jadikan tema untuk konten live video di sosmed dagangan kita. 2. Gunakan jasa influencer. Jasa influencer sangat diminati sebab efektif untuk mendongkrak produk atau jasa sekaligus penjualan. Supaya strategi marketing dengan jasa influencer tepat sasaran, pastikan dulu untuk melakukan riset dan memilih sosok influencer yang tepat dan relevan dengan bidang bisnis yang kita miliki atau jalankan. 3. Perkaya konten visual. Penggunaan konten visual di media sosial terbilang efektif dalam memasarkan produk atau brand usaha. Buatlah konten dengan informasi visual yang mudah dikenal dan diingat oleh calon konsumen dan pelanggan Anda. 4. Membuat personalisasi konten. Cara ini efektif dalam menggait calon konsumen ketika melihat iklan dan promosi hingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. 5. Manfaatkan asisten virtual, yaitu
Sebelum itu, lakukan riset dahulu untuk menemukan jasa asisten virtual yang tepat dan sesuai untuk melayani penjualan di media sosial. Lalu lakukan review juga agar Anda bisa mengetahui apakah jasa asisten virtual yang dilakukan sudah efektif atau tidak dalam melayani berbagai pertanyaan calon konsumen. 6. Lakukan peningkatan strategi. Terus melakukan perbaikan strategi dan mencoba hal-hal baru untuk menemukan cara marketing yang sesuai dengan bisnis kita dan juga imbangi dengan peningkatan kualitas produk atau jasa agar Anda bisa meraih untung maksimal. Kelebihan dan kekurangan sosial media. Kelebihan sosial media. 1. Lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 2. Kemungkinan besar lebih murah karena pemilik online shop tidak perlu menyewa toko. 3. Jangkauan lebih luas karena terdiri dari jangkauan lokal, interlokal, bahkan internasional. Kekurangan sosial media. 1. Terjadi penipuan. 2. Persaingan cukup ketat. 3. Menimbulkan perilaku yang kurang sehat. Perilaku yang kurang sehat yaitu ketergantungan dan kalap dalam berbelanja atau dapat disebut dengan kecanduan berbelanja. Selanjutnya, marketplace. Marketplace merupakan sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, fungsi dari marketplace. Yang pertama, sebagai penghubung antara pembeli dengan penjual. Pembeli akan lebih mudah mendapatkan penjual dengan cara mengakses marketplace yang ada. Dengan begitu, kebutuhan para pembeli pun bisa cepat didapatkan meski hanya melakukan transaksi secara online. Yang kedua, sebagai tempat di mana para pembeli berkumpul. Marketplace bisa Anda manfaatkan sebagai salah satu tempat di mana para pembeli berkumpul. Tak hanya di satu kota saja, akan tetapi berbagai pembeli dari seluruh kota di Indonesia bisa menjangkaunya. Dengan begitu, hal ini sangat menguntungkan bagi mereka seorang penjual yang ingin mendapatkan pembeli dengan lebih mudah. Yang terakhir, sebagai relasi antar pedagang dengan pedagang lainnya. Dengan begitu, bagi seorang pedagang yang ingin bertukar pikiran dengan pedagang lainnya, baik mengenai produk atau hal lainnya, bisa dengan mudah terhubung. Berikutnya, strategi e-commerce melalui marketplace. Yang pertama, tanggapi konsumen dengan ramah. Yang kedua, jual dengan harga promo. Yang ketiga, pilihlah marketplace lokal, ternama, dan terpercaya. Yang keempat, tambahkan gambar dan testimoni. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan marketplace. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak perlu modal besar. Yang kedua, dapat memantau perkembangan bisnis. Yang ketiga, tidak perlu takut kehilangan konsumen. Dan kekurangan dari marketplace yaitu sulit mendapatkan trust. Yang kedua, persaingan antar pedagang tinggi. Yang ketiga, bergantung pada pengelola online marketplace. Messenger merupakan software yang ngasih fasilitas pengiriman pesan singkat, suatu bentuk komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih pakai teks yang diketik. Fungsi Messenger dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mempermudah berkomunikasi dan mencari informasi. Yang kedua, lebih cepat memperoleh informasi dari orang lain. Dan yang ketiga, dapat memberi atau menerima informasi apa saja dengan sangat cepat tanpa tatap muka. Berikut strategi e-commerce melalui Messenger. Yang pertama, sediakan online support selama 24/7 dan terima chat serta pemesanan secara otomatis. Yang kedua, letakkan chat button di tempat yang strategis dan sapa pengunjung secara otomatis. Yang ketiga, gunakan indikator typing dan aktifkan notifikasi. Yang keempat, gunakan chat transfer dan kerjasama antar departemen. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari Messenger. Kelebihan yaitu yang pertama, ada tampilan lebih simpel dan tidak terlalu menonjol.
Yang kedua, menu yang dimiliki lebih mudah difahami. Yang ketiga, kita dapat mengetahui siapa saja yang sedang online sehingga kita bisa chatting dengan pengguna lainnya. Yang keempat, merasa nyaman karena tidak adanya iklan. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, aplikasi cukup berat dan ukurannya tergolong besar. Yang kedua, fitur mematikan notifikasi chat paling lama hanya 24 jam. Dan yang ketiga, bisa tergantikan oleh layanan lain. Baik, yang selanjutnya yaitu afiliasi. Afiliasi merupakan suatu cara di mana kita menjualkan produk orang lain dan akan mendapatkan komisi jika terjadi pembelian melalui referensi kita atau suatu sistem bisnis yang menggunakan internet sebagai media utama dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu fungsi afiliasi. Yang pertama, menerima keuntungan melalui internet dengan cara menjualkan produk milik orang lain. Yang kedua, untuk mengenalkan dagangan dan memasarkannya melalui internet. Yang ketiga, memasarkan produk dengan biaya lebih murah. Baik, selanjutnya yaitu strategi e-commerce melalui afiliasi. Yang pertama, jangan fokus pada komisi saja. Yang kedua, membuat review yang baik. Yang ketiga, konten marketing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan afiliasi. Kelebihan, yang pertama, tidak mengeluarkan biaya produksi. Yang kedua, biaya awal yang rendah. Yang ketiga, tidak ada batasan biaya lisensi. Yang keempat, bisa menjual apapun. Yang kelima, tidak membutuhkan karyawan. Kekurangan, sangat bergantung kepada koneksi internet. Yang kedua, tidak mengetahui kondisi barang yang dijual. Yang ketiga, bersaing dengan affiliate marketer lainnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang belum dipahami atau kurang jelas, monggo ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.